creative, keep productive every day. Halo semuanya, selamat datang di acara Ruang Produktif. Bareng aku, Shirley, yang bakal nemenin kalian ngobrol seru dan inspiratif tentang hal-hal yang sering banget kita alami sebagai mahasiswa loh. Topik kali ini, produktivitas di tengah sibuknya kuliah. Nah, buat kamu yang suka ngerasa capek, tapi tetap pengen produktif, episode ini wajib banget kalian simak. Dalam sesi kali ini, kita bakal ngobrol ringan seputar cara tetap produktif meskipun jadwal kuliah padat, tugas numpuk, dan kegiatan organisasi yang jalan terus. Ada juga tips and trick biar tetap sehat dan gak burn out. Nah, rekaman ini akan nemenin kalian beberapa menit ke depan, jadi pastiin kamu stay tune sampai akhir ya. Nah, di studio hari ini udah hadir salah satu teman kita yang suka banget olahraga. Dia ini mahasiswa yang suka banget lari nih guys. Nice. Tapi tetap bisa jaga performa akademiknya. Yuk langsung aja kita sapa Kak Fania. Yeay. Halo Kak Fania, gimana nih kabarnya hari ini? Udah lama banget ya kita gak ketemu. Halo juga Kak Shirley, Alhamdulillah baik banget nih. Seneng banget nih bisa ketemu lagi dan ngobrol bareng di acara Ruang Produktif. Kalau kabarmu gimana nih Kak Shirley? Kabarku Alhamdulillah baik ya. Nah, aku dengar kamu ini hobi banget lari ya Kak. Bisa dong diceritain dikit, sejak kapan sih mulai suka lari dan apa yang bikin kamu tertarik sama olahraga itu? Nah, kalau dari aku sendiri, itu awal mula aku mulai suka lari itu waktu SMA nih, sekitar tahun 2022-an. Waktu itu sebenarnya motivasinya cukup simpel nih Kak Shirley, karena aku itu pengen banget nih masuk ke salah satu sekolah kedinasan. Oh wow. Jadi fisik ini harus benar-benar dipersiapin sejak awal. Kan kalau fisik itu kan gak bisa tiba-tiba kuat ya pas ujian. Jadi emang fisik itu harus benar-benar disiapin. Aku mulai lari itu berarti dari kelas 12 awal, terus lama-lama malah keterusan sampai sekarang nih. Sekarang lari itu udah kayak hobi sendiri gitu, bukan cuma untuk fisik, tapi juga mental. Karena aku ngerasa lari itu semacam kayak me time buat aku. Kepala bisa jadi lebih fresh, stres bisa hilang, dan badan juga lebih bertenaga gitu. Kadang setelah lari, aku itu merasa pikiran yang awalnya penuh banget nih sama tugas atau masalah itu jadi lebih ringan. Rasanya kayak otak itu lagi di reset gitu. Dan mood juga ikutan naik, energi buat kegiatan sehari-hari jadi lebih maksimal. Wah, keren banget ya teman-teman. Nah, tapi kalau dipikir-pikir, kan jadwal kuliah sama tugas-tugas pasti padat banget kan Kak? Gimana sih caranya Kak Fania tetap bisa produktif sampai tetap bisa nyempetin lari gitu? Gimana sih Kak? Gampang sih Kak, kuncinya itu ada di manajemen waktu. Nah, aku biasanya itu bikin jadwal mingguan, kayak misalnya 1 minggu itu 3 kali buat lari. Kadang juga bisa lebih kalau misalkan jadwal kuliahnya longgar gitu. Pagi biasanya aku buat kuliah, terus sorenya biasanya aku buat lari seperti itu. Tapi fleksibel juga ya, kalau misalkan tiba-tiba nih ada kegiatan yang mendadak, itu jadwal lari aku bisa digeser ke jam atau hari berikutnya gitu. Nah, trik dari aku itu lari itu dijadiin semacam kayak reward buat diri sendiri gitu loh. Jadi setelah aku selesai ngerjain tugas itu kasih hak aku buat lari seperti itu. Wah, keren banget ya teman-teman. Berarti kuncinya itu ada di manajemen waktu ya Kak. Nah, lari juga bisa buat refreshing otak kita biar nggak belajar terus gitu teman-teman. Terus Kakak pernah nggak sih ngalamin masa dimana kakak lagi males banget buat lari atau ngerasa capek sama rutinitas kuliah? Tuh pernah nggak sih ngalamin itu? Pernah banget ya, contohnya kayak saat-saat ini, waktu-waktu UTS, itu kan tugas banyak banget ya. Kadang aku cuma kayak pengen rebahan aja gitu, rasanya energi aku tuh udah habis banget. Tapi biasanya aku coba ingat lagi kan ke tujuan awal aku. Lari itu buat recharge diri sendiri gitu loh. Kadang aku mulai dengan lari singkat aja sekitar 30 menit sampai 1 jam. Gak perlu jauh-jauh atau cepat, lama-lama mood naik, energi balik lagi, dan akhirnya aku bisa balik lagi ke rutinitas kuliah dengan semangat.
Jadi kadang yang penting itu bukan paksaan, tapi memulai dulu meski sebentar. Wah, makasih loh Kak. Nah, terakhir banget ya, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kalau misalnya ada mahasiswa yang pengen mulai olahraga, tapi suka banget ngerasa males atau nggak percaya diri, apa sih tips sederhana dari kakak biar bisa tetap konsisten? Oke, mungkin tips simple dari aku itu mulai dari kecil dulu ya. Jadi nggak usah langsung target yang jauh atau juga pace-nya yang cepat kayak gitu. Jadi kalian bisa mulai dari lari ringan atau jalan cepat gitu. Bisa juga dengan cari partner atau komunitas yang bisa bikin kalian itu ada semangat gitu. Karena dengan adanya komunitas atau partner ini pasti bakalan mensupport diri kita seperti itu. Dan yang paling penting itu jangan terlalu keras sama diri sendiri, karena kalau nggak sempet hari ini juga nggak apa-apa, besok itu bisa dilanjut lagi. Konsistensi itu soal rutin, bukan perfeksionis. Dan yang asik, coba bikin olahraga itu enjoyable. Misal sambil dengerin musik favorit gitu. Jadi lari itu nggak kayak beban. Wah, terima kasih banyak loh Kak Fania atas tips and triknya. Teman-teman semua bisa coba nih tips dari Kak Fania. Oke, sekarang kita masuk ke sesi ringan nih. Namanya Jawab Cepat ala Runner. Aku kasih pertanyaan singkat, nanti kakak jawab secepatnya ya. Siap. Oke, yang pertama, lari pagi atau lari sore? Lari sore. Lari sendiri atau bareng teman? Bareng temen dong pastinya. Yang ketiga, musik atau tanpa musik waktu lari? Harus pakai musik nih kalau aku. Oke, yang terakhir, lari 5 km atau ngerjain tugas 5 halaman? Lari 5 km dong. Seru banget jawabannya. Oke, kayaknya lari tetap jadi pilihan utama ya Kak, bahkan dibanding tugas. Wah, luar biasa banget obrolan kita hari ini. Dari Kak Fania, kita belajar bahwa produktivitas bukan cuma soal kerja keras, tapi juga soal mengatur waktu dan menjaga kebugaran diri. Terima kasih banyak Kak Fania udah berbagi cerita dan semangatnya hari ini. Buat teman-teman pendengar, semoga bisa termotivasi buat tetap produktif meski kuliah padat. Oke, sebelum kita tutup, aku pengen dengar sedikit pesan dari kakak buat teman-teman mahasiswa yang mungkin lagi ngerasa kewalahan sama kuliah tapi tetap pengen produktif. Coba dong kak, kasih 1 kata 2 kata gitu. Pesan dari aku itu aku percaya sih setiap orang itu punya ritmenya masing-masing. Jadi buat kalian itu jangan pernah bandingin proses kamu dengan proses orang lain. Nikmati saja perjalananmu, sekecil apapun progresnya tetap berarti. Produktivitas yang sejati itu ketika kamu bisa tetap berkembang tanpa kehilangan dirimu sendiri. Nah, setuju banget kan teman-teman? Produktivitas tanpa kebahagiaan tuh kayak lari tanpa arah, capek iya sampai nggak jelas. Oke, terima kasih buat semua teman-teman yang udah dengerin aku hari ini sama Kak Fania. Saya Shirley, pamit undur diri. Sampai jumpa di ruang produktif berikutnya. Stay aktif, stay kreatif, and keep produktif. Bye! Bawa kuliah pada tugas datang silih berganti. Tetap semangat, jangan lupa nikmati hari. Ruang produktif, tempatnya inspirasi. Bareng Shirley, kita jadi lebih beraksi. Stay active, stay creative, keep productive every day.